Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Sabtu 25 Maret 2023. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang membantu kami, diberikan hikmat pewahyuan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan bacaan kedua, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tema pada pagi hari ini, pembawa damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita disapa tentang menjadi pembawa damai. Dan bagaimana hal itu bisa mengubah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Seperti kita dengar dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai itu berarti kita mencari pengertian, mendengarkan orang lain, atau berusaha bekerja untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Hal ini tentu membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Menjadi pembawa damai begitu penting, karena ini terkait dengan hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, baik dalam tempat kerja, maupun di masyarakat. Di tempat-tempat itulah konflik pasti akan muncul. Tetapi jika kita menghadapi konflik-konflik itu dengan pola pikir seorang pembawa damai, kita dapat menemukan solusi yang memperkuat hubungan kita, bukan menghancurkannya. Menjadi pembawa damai juga sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Seperti yang kita dengar Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Melatih pengendalian diri dan kesabaran membantu kita untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jika kita ingat, kesabaran dan penguasaan diri itu bagian dalam buah roh. Ketika kita belajar melawan godaan, kemarahan, kesombongan, keegoisan, dengan mengalahkannya dengan kesabaran dan penguasaan diri, Amsal menyebut kita melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Menjadi pembawa damai sangat penting bagi dunia di sekitar kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan konflik, perpecahan, kebencian, dan banyak hal yang lainnya. Namun sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi duta perdamaian, membawa harapan dan kesembuhan bagi dunia yang sedang terluka. Dengan menjadi pembawa damai, dalam keluarga, masyarakat, komunitas, di dunia kerja, di dunia pendidikan, di semua dunia yang kita berada, kita dapat membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan orang lain dan membawa kemuliaan bagi Tuhan
dalam prosesnya. Namun menjadi pembawa damai tidak selalu mudah. Hal ini mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman. Itu membuat kita menjadi rentan dan harus berani untuk mengakui ketika kita salah. Hal ini mungkin mengharuskan kita untuk berkorban, mengesampingkan keinginan kita sendiri demi orang lain. Seperti yang kita dengar dalam Matius 5 ayat 9, upahnya sangat besar. Firman Tuhan berkata kita akan disebut orang yang berbahagia dan juga disebut sebagai anak-anak Allah. Saya pribadi belajar untuk menjadi pembawa damai. Saya teringat dengan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini menekankan bahwa kita harus berusaha untuk hidup dalam damai dengan semua orang, sejauh hal-hal yang bergantung pada kita. Ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus berusaha untuk menjaga perdamaian, tidak hanya dalam hubungan kita dengan orang yang setuju dengan kita, tetapi juga dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, bahkan dengan lawan kita. Kita harus menunjukkan kasih, kesabaran, dan pengertian, serta menghindari tindakan atau kata-kata yang dapat memicu konflik. Ayat ini juga menegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mencari perdamaian dan menjadi teladan bagi orang lain. Kita harus berusaha untuk menjadi pembawa perdamaian di dunia ini, sejalan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi, marilah kita semua untuk menerima panggilan menjadi pembawa damai. Semoga kita semua berusaha untuk menjadi pembawa damai dalam keluarga, komunitas, dalam dunia ini. Dunia ini artinya dunia usaha, dunia pendidikan, dunia kerja. Semua hal itu kita harus menjadi pembawa damai, yaitu membawa harapan, membawa kesembuhan, dan kasih Kristus kepada semua orang yang kita temui. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai, kemanapun kami pergi, kemanapun Engkau tugaskan kami untuk menjadi pembawa damai bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah mereka disembuhkan, mereka diberikan pengharapan karena kehadiran kami sebagai seorang pembawa damai. Ampuni jika sekiranya kami belum bisa menjadi seorang pembawa damai yang baik. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melangkah benar-benar menjadi seorang pembawa damai bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.